Halo semua, selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas Decision Tree dan algoritma AD3. Dua konsep penting dalam kecerdasan buatan. Mari kita mulai. Ketika kita akan mengambil keputusan, sejatinya otak kita akan membentuk pohon keputusan. Pohon keputusan yang dibentuk berdasarkan pengetahuan yang kita miliki atau pengalaman yang kita ingat. Decision Tree menggunakan cara yang sama dengan otak kita. Sebagai contoh, ketika kita dihadapi dengan pengambilan keputusan untuk menentukan apakah kita akan menerima pekerjaan yang ditawarkan atau tidak, kita akan langsung membentuk pohon keputusan. Mungkin yang pertama berdasarkan gaji. Jika gaji tidak sesuai, maka kita akan langsung menolaknya, namun jika sesuai, maka akan ada pertimbangan lainnya, misalnya jarak tempuh tempat kerja tersebut. Jika jauh, maka akan kita langsung tolak. Jika tidak, akan ada pertimbangan lainnya. Misalnya, apakah tempat kerja tersebut memberikan makan siang gratis atau tidak? Jika iya, maka kita akan terima, dan jika tidak, maka akan kita tolak. Ini adalah contoh sederhana dalam kenyataannya. Namun dalam kenyataannya mungkin akan lebih panjang lagi pohon keputusan yang dibangun, dan itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Pohon keputusan pada Decision Tree itu terdiri dari root node, di mana ini adalah akar dari keputusan kita. Komponen lainnya adalah decision node, yaitu keputusan yang mungkin digali lebih jauh. Yang terakhir adalah leaf node, di mana ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang didapat. Jadi ini keputusannya final bentuknya. Lalu bagaimana menentukan mana sebagai root node, mana sebagai decision node, dan mana sebagai leaf-nya? Kita akan bahas salah satu algoritma dari decision tree, yaitu ID3. Ini adalah algoritma yang cukup sederhana untuk kita bahas. Langkah-langkahnya dimulai dari yang pertama, kita akan menghitung entropi dari seluruh data. Lalu entropi dari masing-masing atribut, serta mencari information gain dari masing-masing atributnya berdasarkan entropi dari seluruh data. Dan pada akhirnya kita akan memilih atribut dengan information gain tertinggi atau terbesar sebagai root node-nya. Kita memiliki data sebagai contoh seperti ini. Data ini adalah data histori apakah kita bermain bola jika cuaca, temperatur, kelembaban, dan anginnya itu sesuai. Jadi kita memiliki data historinya. Dan dalam kecerdasan buatan, data ini yang dibutuhkan oleh mesin sebagai pengetahuan atau agen. Mesin akan menggali informasi dari data yang dimiliki. Dari data ini kita mendapatkan informasi awal, di mana terdapat 14 data dengan positifnya sejumlah 9 dan negatifnya sejumlah 5. Dari data tersebut kita akan menghitung entropi dari seluruh data dengan rumus berikut. Nah, kita tinggal memasukkan positif dan negatifnya di sana pada rumus ini. Dan dengan dimasukkannya positif dan negatif tadi, maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini, dan ketika kita jumlahkan, jadi entropi seluruh datanya akan menjadi 0,940, dan ini akan kita gunakan untuk menghitung information gain-nya nanti. Kita akan melanjutkan dulu dengan masing-masing atribut. Yang pertama adalah atribut cuaca, di mana data kita akan bagi berdasarkan bagian data dari atribut. Jadi cuaca punya 3 bagian ya, ada cerah, ada hujan, dan ada mendung. Jadi kita bagi data tersebut, lalu kita ambil positif dan negatifnya. Dan dari positif dan negatif tersebut kita masukkan ke rumus entropi, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Cara menghitungnya itu sama saja dengan entropi seluruh data, hanya data positif dan negatifnya akan berbeda. Dan totalnya pun akan berbeda. Lalu dilanjutkan dengan menghitung average information dari cuaca dengan rumus berikut. Jadi tinggal memasukkan masing-masing ya dari bagian cuaca. Ada cerah di sana, masukkan positif negatifnya dibagi dengan jumlah positif negatif dari seluruh data. Lalu ada hujan dan mendung. Lalu ketika sudah dimasukkan dari data cuaca seperti ini, kita bisa menghitungnya
dan mendapatkan hasil sebesar 0,693. Yang langsung kita hitung information gain-nya dengan rumus entropi dari seluruh data dikurangi average information dari cuaca ini. Sehingga kita mendapatkan hasil 0,247 untuk information gain dari cuaca. Nah, ini baru cuaca. Kita akan ulangi seluruh atribut yang ada pada tabel sehingga mendapatkan hasil information gain seperti berikut ini. Dari information gain ini kita sudah mendapatkan untuk cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Nah, nilai terbesar berada pada cuaca, sehingga cuaca berhak menjadi root node pada pohon keputusan kita. Nah, di sini kalau kita lihat mendung langsung menuju leaf karena memiliki nilai absolut 0 pada entropinya. Jadi jika nilainya absolut 0 entropinya, maka dia akan langsung menolak. Jika absolut 1, maka dia akan langsung diterima. Jika di antara itu, maka kita harus membentuk lagi decision node-nya. Seperti contoh di sini cerah dan hujan, kita harus membuat decision node-nya. Sehingga kalau kita hitung lagi, kita ulangi lagi untuk cerah dan hujan, tapi hanya data cerah dan hujan saja pada decision node tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan pohon keputusan yang lengkap seperti berikut ini. Oke, jadi itu dia penjelasan singkat tentang decision tree dan algoritma ID tree dalam kecerdasan buatan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda memahami konsep ini dengan baik. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan komentar di video saya. Terima kasih.